mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Seolah-olah ayah menghadapi sebuah bahaya. Akan berperang tandingkah ayah? Sehingga harus membawa cambuknya itu. Jangan berprasangka yang bukan-bukan, Kang Bu Ayu. Sebaiknya kita tidak membangun prasangka seperti itu. Justru akan menyiksamu nanti. Baiklah, aku akan menganggap hal itu tidak ada. Sekarang, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentang apa? Mana pemuda yang menemanimu kemarin itu? Kakang Sawung Songo maksudmu? Iya. Aneh? Apa yang aneh, Kang Bu? Pertanyaanmu itu tiba-tiba menyadarkan aku bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Rupanya dari pagi tadi aku tidak melihatnya, dan itu merupakan hal yang tidak wajar. Sebenarnya lah, tiba-tiba Galuh Titis merasa penasaran karena tidak melihat Sawung Songo mulai dari pagi. Galuh Titis curiga sesuatu menimpa pemuda itu. Di kejauhan, di halaman padepokan, nampak Wondo Geni, Windu Pawoko, dan Nembu Lamatan sedang berlatih olah kanuragan. Galuh Titis merasakan ada sesuatu yang janggal dengan apa yang mereka lakukan itu. Bagaimana, Kang Bu? Pertanyaan itu telah menyadarkan aku, Alun, bahwa mulai dari pagi aku tidak melihat Kakang Sawung Songo, dan ini tidak wajar. Apakah itu berarti telah terjadi sesuatu padanya? Mari kita tengok ke baratnya. Aneh, sungguh aneh sekali. Ia tak ada di baratnya. Juga tidak ada yang tahu. Apakah kebiasaannya untuk pergi tanpa pamit? Tidak, ia tidak melakukan hal itu. Harus ada yang tahu di mana atau kemana Kakang Sawung Songo pergi. Jika itu yang kau butuhkan, tanya saja pada sahabatnya, sahabat karibnya. Sahabat karib? Iya, Wedung. Galuh Titis segera memerintahkan seorang murid untuk mencari Wedung. Dan tak berapa lama kemudian, Wedung telah menghadap. Kau memanggilku, Galuh Titis? Langsung saja, Kakang Wedung. Dari tadi pagi, aku tidak melihat Kakang Sawung Songo. Kemana dia? Kemana dia, Kakang? Kau sahabatnya. Kau pasti tahu kemana Kakang Sawung Songo berada. Ia berada di bilikku. Kenapa dia? Sawung Songo sakit. Kakang Sawung Songo sakit? Iya. Sakit apa? Aku tidak bisa memberikan penilaian apapun terhadap apa yang diderita Sawung Songo. Sebaiknya kau menengoknya sendiri. Baik, kita tengok dia. Tetapi jangan lewat halaman. Lewat pintu belakang saja. Aku tidak ingin mereka yang berlatih kanuragan itu melihat kita pergi ke biliknya. Dada Galuh Titis benar-benar berdesir melihat keadaan Sawung Songo yang berbaring terkulai. Wajahnya benar-benar babak belur. Tanpa Sawung Songo harus menceritakan apa yang telah terjadi, Galuh Titis telah menduga apa yang telah terjadi. Kang Bo, apa yang akan kau lakukan? Perbuatan mereka benar-benar sudah keterlaluan. Aku harus menghajarnya. Sabarlah, Galuh Titis. Sebaiknya redakan kemarahanmu. Kakang Sawung Songo diperlakukan seperti ini. Apakah aku harus membiarkannya begitu saja? Lihatlah. Sawung Songo ingin berbicara denganmu. Sebaiknya kau dengarkan apa yang akan dikatakannya, Galuh Titis. Kakang Sawung Songo, mengapa keadaanmu bisa seperti itu, Kakang? Katakan, benarkah mereka yang menghajarmu itu? Mereka yang melakukan, tetapi biarlah. Aku tidak ingin persoalan ini berkepanjangan. Tetapi perbuatan mereka itu tidak bisa dibenarkan, Kakang Sawung Songo.
tiga orang murid perguruan ini. Mereka Kakang Wondo Geni, Kakang Windu Pawoko, dan Kakang Lembu Lamatan. Mereka itulah yang telah menghajar Kakang Sawung Songo. Mengapa? Apa kesalahan Kakang Sawung Songo itu hingga ia harus dihajar hingga babak belur seperti itu? Sebuah persoalan yang memalukan. Persoalan apa, Kang Bo? Kakang Wondo Geni menaruh rasa cemburu karena melihat aku sering bersama-sama Kakang Sawung Songo. Melihat mereka sedang melakukan latihan kanuragan itu. Oh, itukah mereka? Iya. Yang brewok itu Kakang Wondo Geni. Yang paling kurus itu Kakang Windu Pawoko. Sedang yang bertubuh hitam itu Kakang Lembu Lamatan. Melihat mereka sedang melakukan latihan. Menurutku itu lebih baik dari sekedar mencari perhatian. Sekedar mencari perhatian? Iya. Mencari perhatian siapa? Menarik perhatianmu. Menarik perhatianku? Iya. Mengapa mereka harus mencari perhatianku? Karena kau cantik, Alun. Itulah yang kemudian mereka lakukan. Seperti burung merak, mereka pamerkan bulu-bulu mereka. Aneh dan menggelikan sekali. Lalu, kau sendiri, bagaimana sebenarnya sikapmu, Kambo? Bagaimana sebenarnya hubunganmu dengan pemuda yang bernama Wondo Geni itu? Apakah kau pernah memberikan harapan kepadanya, sehingga ia harus menyingkirkan saingannya dengan cara yang brutal seperti itu? Atau bagaimana pula hubunganmu dengan Sawung Songo? Apakah Kang Bo mencintainya? Kakang Wondo Geni, sama sekali aku tidak suka kepadanya. Telah berulang kali dan dengan berbagai cara ia berusaha mencari perhatianku. Akan tetapi yang aku rasakan justru semakin tidak senang kepadanya. Perilakunya yang tidak terpuji, kesukaannya yang gampang ringan tangan, membuat aku tidak senang kepadanya. Atau kalau boleh aku sebut, dengan kata lain aku muak kepadanya. Dan Kakang Sawung Songo? Ia orang yang baik. Meski ia belum terlampau lama berada di perguruan ini, akan tetapi ayah menyenanginya. Kasihan, kedua orang tuanya telah tiada, dan itu terjadi juga belum lama. Apa penyebabnya? Banjir. Air bah yang datangnya tiba-tiba. Kasihan. Lalu, Kang Bo bersimpati kepadanya, dan kemudian Kang Bo diam-diam mencintainya. Demikian bukan? Aku tidak tahu, Alun. Bagaimana sebenarnya perasaanku kepada Kakang Sawung Songo itu. Mungkin aku hanya senang bergaul dengannya, karena ia rendah hati dan ramah, serta dia pintar membawa diri, atau karena sikap dan perilakunya yang baik. Aku sering mengajaknya berkuda, dan sebab itu Kakang Wondo Geni cemburu. Pertanyaanku belum kau jawab dengan tegas, Kang Bo. Bagaimana perasaan Kang Bo kepadanya? Kang Bo mencintainya? Aku tidak tahu. Bukan karena aku kegedean rumangsan, Kang Bo. Akan tetapi, benarkah apa yang mereka lakukan itu adalah untuk menarik perhatianku? Aku menduga demikian, Tawang Alun. Karena ini bukan saat mereka latihan. Dan biasanya, jika latihan kanuragan itu dilaksanakan, adalah bersama-sama dengan seluruh murid yang lain, yang jumlahnya ada sekitar 50 orang. Dasar laki-laki. Kalau melihat perempuan yang batuknya klimis sedikit, lupa pada istrinya, apakah mereka belum beristri, Kang Bo? Hanya Kakang Wondo Geni yang belum. Akan tetapi aku tahu, ia suka main perempuan. Aku tidak tahu mengapa ayah menerima pemuda macam itu menjadi muridnya. Maka hari-hari pun kemudian lewat. Telah 3 hari berlalu dan keadaan Sawung Songo pun mulai pulih, meski masih terlihat memarah hitam kebiru-biruan di pipinya. Namun yang membuat Windu Pawoko serasa dadanya akan meledak adalah sebuah kenyataan. Angan-angannya memiliki gadis cantik bernama Tawang Alun itu harus terganggu pula oleh Sawung Songo. Gila. Sawung Songo memang harus diajar lagi hingga berantakan. Kau lihat, gadis yang bernama Tawang Alun itu juga nampak akrab dengannya. Kurang ajar. Kau cemburu rupanya. Aku telah membuat kesepakatan dengan Kakang Wondo Geni bahwa gadis dari Prambanan itu milikku. Tetapi lihat apa yang dilakukan Sawung Songo. Berdebah itu mengakrabinya dengan tidak tahu malu. Ya, itu karena kau saja yang tidak bisa melakukan pendekatan terhadap gadis itu. Sial, berdebah. Lare Angon dan Badrawati terus menyimak kisah yang dipaparkan oleh Wedung itu dengan seksama. Seolah-olah kedua anak manusia yang memiliki Raja Kalacakra itu tidak ingin kehilangan secuil pun rangkaian kisah itu.
Sementara malam kian larut, serta kabut tebal melayang turun menyebar di segala penjuru dengan membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tetapi Badrawati dan Lare Angon tidak peduli. Kambo, bagaimana Tawang Alun? Aku rasakan benar kebenaran dari kata-katamu. Mereka, terutama yang bernama Windu Pawoko itu, sungguh penasaran. Nampak sekali ia ingin berkenalan atau berbincang panjang lebar denganku. Tetapi bahwa aku selalu menghindarinya, itu kelihatan membuatnya jengkel. Apalagi ketika mereka melihat aku juga sering berkuda berdua dengan Kakang Sawung Songo. Lalu tiba-tiba sekarang muncul sebuah keinginan lain di dalam hatiku, Kambo. Windu Pawoko itu telah beristri. Akan tetapi sikapnya seperti orang yang masih jegaka saja. Aku ingin membuatnya jerah. Nah, bagaimana? Apa yang akan kau lakukan? Aku ingin mengalahkannya di dalam perkelahian. Gila. Aku mengatakan yang sebenarnya, Kambo. Jika kau dikalahkannya, bagaimana? Apakah menurut Kambo ia akan mengalahkan aku? Lupakan keinginan itu. Persoalannya nanti bisa berkembang ke arah yang tidak terduga-duga. Kambo jangan khawatir. Sekarang izinkanlah aku akan berkuda, mengelilingi padepokan sendirian seperti yang dilakukan kemarin. Ia pasti akan membuntutiku. Aku akan mencari-cari alasan untuk berkelahi dengannya. Aku minta Kambo Galutitis untuk jangan terlampau cemas. Ayahku dan ayahmu dulu adalah saudara seperguruan. Setiap hari, setiap saat aku digembleng oleh ayah dalam olah kanuragan. Rasanya aku menjadi gatal-gatal. Ingin sekali mencoba ilmu kanuragan yang aku miliki. Baiklah, pergilah kau ke bendungan Tambak Segaran. Nanti aku akan menyusul ke sana untuk menyaksikan apa yang terjadi. Keinginan Tawang Alun untuk membuat jerah dan menjegal ilmu kanuragan yang dimiliki oleh Windu Pawoko semakin menjadi. Dan ternyata Galutitis tidak mencegahnya. Tawang Alun kemudian menyiapkan seekor kuda untuk memancing perhatian Windu Pawoko. Apa yang kau lakukan telah berhasil menarik perhatiannya. Kau lihat, Kakang Lembu Lamatan sekarang sedang memperhatikanmu. Aku berangkat, Kambo. Hati-hatilah. Aku tidak perlu takut. Bukankah kau akan membayangiku? Iya, aku akan menyusulmu nanti. Hap! Hiya! 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 Benarkah katamu? Ya, ia berkuda sendirian. Sekaranglah saatnya jika kau berminat menarik perhatian gadis itu, supaya senang kepadamu. Tetapi kemana gadis itu berkuda? Kembali ke Prambanan? Rasanya tidak. Nampaknya ia hanya berkuda mengelilingi padukuan ini, atau sekedar berjalan-jalan. Bagus. Aku akan menyusulnya. Aku ikut. Aduh, jangan Lembu Lamatan. Kalau kau ikut, kau justru akan menggangguku. Jika ada orang lain, aku tidak bisa merayu gadis itu agar bersedia menjadi milikku. Akan kau tenggelamkan di laut istrimu itu? Apa yang diperhitungkan oleh Tawang Alun ternyata benar dan menjadi kenyataan. Tidak berapa lama kemudian seekor kuda berderap melesat keluar dari padepokan Sekar Jati. Galutitis yang melihat Windu Pawoko berkuda tersenyum dalam hati. Tidak terlampau sulit bagi Windu Pawoko untuk menemukan Tawang Alun. Gadis itu ternyata sedang duduk di atas kudanya yang sedang merumput di dekat bendungan Tambak Segaran. Tanpa ragu-ragu, Windu Pawoko mengarahkan kudanya mendekati gadis itu. Pawoko kebingungan ketika dia meloncat turun. Tawang Alun justru membedal kudanya. Hiya, hiya, hiya. Hai, Tawang Alun, jangan pergi.
kau mengikutiku? Aku ulangi lagi pertanyaanku. Mau apa kau mengikuti aku? Hah? Jawab. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kalau kau tidak bermaksud apa-apa, lalu apa maksudmu mengikuti aku ke bendungan dan sekarang ke tempat ini pula? Kau tentu bermaksud jahat. Hei Windu Pawoko, aku sudah cukup banyak mendengar siapa kau. Dan sekarang jika kau mengikuti aku ke tempat ini, aku langsung bisa menebak apa yang kau inginkan. Apa kau kira, walaupun kau laki-laki, aku tidak berani melawanmu? Hah? Turunlah dari kudamu dan ayo kita berkelahi. Aku... Hup! Ayo Windu Pawoko, turun dari kudamu dan mari kita berkelahi. Windu Pawoko benar-benar kebingungan menghadapi sikap Tawang Alun yang tidak terduga-duga itu. Mata Tawang Alun yang melotot tajam kepadanya benar-benar membuatnya risih. Namun meski Windu Pawoko sempat bingung, tetapi singgungan perasaan itu telah membuatnya marah. Windu Pawoko turun dari kudanya. Bagus, kau telah turun dari kudamu dan aku telah siap. Tunggu. Kau siap untuk apa? Untuk berkelahi. Hiat! Hei, gila. Bagus. Sekali lagi. Hiat! Hiat! Gila. Jangan hanya mengumpat. Ayo, bangkit, kita berkelahi. Perempuan liar. Nah, begitu seharusnya. Mengumpatlah. Dengan demikian, ada alasan bagi kita untuk berkelahi. Akan aku tunjukkan kepadamu bahwa meski aku makhluk perempuan, tetapi tidak akan kalah berkelahi denganmu. Hiat! 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 Kurang ajar. Ayo, bangkitlah. Perempuan tidak tahu diri. Semula aku senang kepadamu dan aku berminat untuk mengambilmu menjadi istriku. Tapi kau lancang. Lancang karena telah membuatmu babak belur seperti itu. Wah, kau mencabut pedang. Boleh, aku akan melayanimu. Jangan salahkan aku jika pedangku ini membabat putus kepalamu. Ayo majulah. Hiai! Hai! Ayo, kalau kau ingin kepalamu terpotong seperti pohon itu, majulah. Kebetulan sekali, aku sudah lama sekali tidak membunuh orang. Rupanya kali ini keinginanku untuk menambah jumlah orang yang aku bunuh bakal kesampaian. Ayo, majulah. Windu Pawoko benar-benar terpana menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tawang Alun. Gerakan pedang itu benar-benar luar biasa. Meski pedang itu tipis, tetapi ayunan pada sebatang pohon pinang yang tumbuh di dekatnya menunjukkan betapa tajamnya senjata yang tipis itu. Lebih-lebih manakala Tawang Alun menggerakkan pedang itu silang menyilang, benar-benar membuat Windu Pawoko terpaku dan... Ayo, jangan bingung, serang aku. Atau kalau kau tidak berani, kau boleh kembali. Akan tetapi pakaianmu harus kau ganti dengan pakaian perempuan. Gila. Windu Pawoko benar-benar terperanjat ketika dengan cara yang luar biasa dan seperti tidak masuk akal, pedangnya telah terlempar. Pedang tipis di tangan gadis itu yang kemudian justru melekat di pipinya. Windu Pawoko berdesir ketika pedang itu bahkan merampati lehernya. Sekali tusuk saja, pedang itu tentu akan amblas tenggelam ke dalam tubuhnya. Windu Pawoko berdesir, di luar sadarnya, rasa takutnya muncul. Jangan. Aku ingin sekali menambah jumlah orang yang telah aku bunuh. Jika sekarang aku membunuhmu, maka aku telah membunuh 89 orang. Jangan. Dan yang 89 orang itu adalah mereka orang-orang yang sombong dan banyak merugikan orang lain, terutama kaum lemah seperti perempuan. Jadi, tidak sia-sia aku membunuhmu. Jangan.
Aku akan memulainya. Aku akan benamkan pedang ini ke lehermu. Jangan bunuh aku. Pergi sana laki-laki pengecut. Kau benar-benar demi Tawang Alun? Kenapa, Kang Bo? Aku telah menyusulmu ke bendungan di tambak segaran itu. Akan tetapi kau tidak ada. Aku menjadi cemas kalau terjadi sesuatu. Kau rupanya berada di sini. Ini bekas-bekas perkelahian. Mana dia? Kang Bo tidak berpapasan dengannya. Tidak? Ia lari terbirit-birit ketakutan, Kang Bo. Aku katakan kepadanya, jika aku membunuhnya, maka aku telah membunuh orang yang ke-89. Gila. Ia lari ketakutan sampai tidak sempat mengurusi kuda yang dibawanya, Kang Bo. Kalau apa yang terjadi tadi tidak membuatnya jerah, sungguh keterlaluan. Apa yang dialami Windu Pawoko benar-benar meninggalkan rasa sakit yang luar biasa dalam hati pemuda itu. Dengan wajah babak belur, Windu Pawoko menemui Wondo Geni dan Lembu Lamatan. Kedua kawannya itu terkejut. Gila. Apa yang terjadi denganmu? Siapa yang melakukan ini? Gadis itu. Tawang Alun maksudmu? Iya. Ia mengalahkanmu? Tanpa persoalan apapun, ia mengajakku berkelahi. Alasannya karena ia tidak senang aku ikuti, dan itu sudah dianggap dia bersalah. Aku tidak berkeinginan melayaninya, akan tetapi ia memaksa diri, dan akibatnya seperti ini. Aduh, dan aku perih sekali. Kurang ajar, sombong sekali perempuan itu. Bagaimana dengan wajahku? Wajahmu bengkak tidak karuan. Sial. Cerita yang dipaparkan oleh Windu Pawoko itu sedemikian mempesona dan membekas di dasar hati Wondo Geni dan Lembu Lamatan. Wajah mereka seperti menebal setebal dinding, karena tidak disangka seorang perempuan telah berani melecehkan mereka. Darah yang masih mengalir di sudut bibir Windu Pawoko, serta wajahnya yang biru bengap bagai dirasakan pula oleh Wondo Geni dan Lembu Lamatan. Pembicaraan ketiga pemuda itu terhenti. Di regol padepokan nampak Galuh Titis dan Tawang Alun telah turun dari kudanya. Seorang cantrik padepokan bergegas menerima kuda-kuda mereka. Namun salah seekor kuda yang adalah kuda Windu Pawoko dituntun oleh Galuh Titis menuju ke barak di mana Windu Pawoko, Wondo Geni dan Lembu Lamatan berada. Ketiga pemuda murid perguruan itu menjadi tegang. Ada apa? Aku menemukan kuda ini, Kakang. Kuda adalah binatang yang mahal. Sebaiknya tidak dibiarkan berkeliaran di mana-mana. Dan rasanya, kuda ini adalah milik Kakang Windu Pawoko. Benar demikian, bukan? Benar. Mengapa dengan wajahmu itu, Kakang Windu Pawoko? Apakah kau baru saja terjatuh dari pohon kelapa? Tanpa berkata-kata lagi, setelah menyerahkan kendali kuda kepada Wondo Geni, Galuh Titis berbalik mendekati Tawang Alun yang sudah berada di pendopo. Jantung Windu Pawoko serasa akan retak. Darah Wondo Geni pun mendidih. Namun mereka tidak bisa melakukan apapun, kecuali hanya diam dan mengumpat dalam hati. Bagaimana, Kakang? Bersiap sajalah. Mumpung guru masih belum kembali, kita akan membuat sebuah permainan yang menarik. Gadis sombong bernama Tawang Alun itu harus mengetahui bahwa kesombongannya itu harus ditebusnya dengan harga yang sangat mahal. Tetapi Kakang, apa yang harus kita lakukan? Sudahlah, jangan banyak bertanya, nanti saja. Sang waktu terus bergerak hingga senja kemudian menjadi malam. Entah apa yang dilakukan oleh Wondo Geni dan Lembu Lamatan, tidak seorang pun yang tahu. Namun semilir angin yang berhembus hingga ke pendopo membuat Tawang Alun terkejut, dan bahkan sampai pula di bilik Tawang Alun dan Galuh Titis. Bau apa ini? Bau? Kang Bo Galuh Titis tidak merasakan. Tidak? Bau apa? Apakah ada di antara murid perguruan ini yang mempunyai kesukaan membedak, Kang Bo?
Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.